Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Prima Endang Susilowati MSI, yang berbahagia teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Syarul Rizky Ramadan dengan NIM O11202123 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme pada tubuh manusia. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang definisi yaitu glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Yang kedua ada siklus-siklus, yaitu ada siklus glikolisis, siklus Krebs, rantai respirasi, atau transport elektron. Yang ketiga ada hubungan metabolisme, yaitu metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Hubungan tiga itu. Dan yang terakhir nanti saya akan membahas tentang proses glikolisis aerob dan glikolisis anaerob. Baik, langsung ke pertama. Glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis adalah proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Glikolisis merupakan jalur utama metabolisme glukosa agar terbentuk asam pirufat. Dan selanjutnya asetil-CoA untuk dioksidasi dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Glikolisis ini biasanya terjadi pada sitosol atau bagian cair pada sitoplasma, dan energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa adenosin trifosfat atau ATP dan NADH. Glikogenesis. Untuk tahap pertama dalam proses metabolisme karbohidrat, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat menjadi glikogenesis, kemudian asam pirufat tersebut akan dioksidasi menjadi asetil-CoA, yang kemudian akan masuk ke rangkaian siklus asam sitrat untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Sehingga dapat dikatakan bahwa glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti saat sudah makan. Lalu ada glikogenolisis. Pemecahan glikogen terlebih dahulu harus dipecah untuk dapat memperoleh glukosa sebagai energi, yang mana proses glikogenolisis terjadi di dalam jalur yang berbeda dengan bantuan enzim fosforilase. Kemudian fosfat anorganik akan melepas sisa glukosa untuk mendapatkan diglukosa fosfat. Sehingga dapat diartikan bahwa proses glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang mempengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil dan atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Contohnya misal ketika Anda sedang makan, hati bisa menarik simpanan glikogen yang ada untuk membuat glukosa dalam darah atau bekerja sama dengan ginjal untuk dapat mengkonversi metabolit non-karbohidrat. Salah satunya yaitu laktat. Asam amino serta gliserol menjadi glukosa. Proses yang terjadi dimulai dengan molekul glukosa serta akan diakhiri dengan terbentuknya asam laktat. Reaksi yang berlangsung dibedakan menjadi dua fase, yaitu pada fase pertama, glukosa akan diubah menjadi trifosfat melalui proses fosforilase. Sedangkan untuk fase kedua akan dimulai melalui proses oksidasi triosa fosfat sampai terbentuk asam laktat. Kedua fase ini berbeda pada aspek energi yang berkaitan dengan reaksi pada kedua fase tersebut. Next. Gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan suatu lintasan metabolisme yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk menjaga kadar glukosa darah tetap seimbang selain dengan glikogenolisis.
Apabila ketersediaan glukosa tidak mencukupi, maka lemak dan protein akan diubah menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA, sehingga dapat masuk ke siklus Krebs. Peristiwa pembentukan glukosa dari asam amino dan asam lemak disebut gluconeogenesis. Proses yang terjadi dalam gluconeogenesis atau pembentukan gula baru yaitu asam laktat akan diubah menjadi glukosa melalui rangkaian reaksi. Meskipun proses glucogenesis merupakan suatu proses sintesis glukosa, akan tetapi bukan suatu kebalikan dari proses glikolisis. Sebab dalam tahap reaksi glikolisis terdapat 3 tahap yang tidak reversible, yang mana yang dapat diartikan dalam prosesnya memerlukan enzim lain untuk kebalikannya. Berikut adalah jalur glucogenesis yang berawal dari bawah piruvat menjadi oksaloasetat jadi PEP, dari PEP menjadi 2 bifosfoglycerat, dari sini langsung menjadi 3 bifosfoglycerat, lalu akan menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Dan dari sini nanti akan menghasilkan gliserida 3 fosfat dan akan terjadi reaksi bolak-balik isomerase dengan dihidroksiaseton fosfat dan akan seterusnya sampai menjadi glukosa. Siklus glikolisis. Di tahap pertama, fosfolirase glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Tahap pertama adalah fosforilase glukosa menghasilkan gula fosfat. Proses ini membutuhkan energi atau mengkonsumsi energi berupa 1 ATP. Dengan proses ini, muatan negatif gugus fosfat akan mencegah gula fosfat keluar dari melewati membran plasma, sehingga menyimpan glukosa di dalam sel. Tahap pertama glikolisis, yaitu reaksi fosforilasi dari glukosa. Berikut gambarannya. Next. Tahap 2. Isomerasi menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Di dalam larutan terjadi perubahan reversibel antara bentuk cincin tertutup glukosa dengan bentuk cincin terbuka. Selain itu terjadi pula proses isomerasi molekul cincin terbuka glukosa dari glukosa 6-fosfat atau gula adosa menjadi fruktosa 6-fosfat atau gula ketosa. Proses isomerasi hal ini terjadi karena pergerakan atom oksigen karbonil dari karbon urutan nomor 1 ke nomor 2. Isomerasi glukosa menjadi fruktosa ini difasilitasi oleh enzim fosfoglukosa isomerasi. Tahap kedua glikolisis ini merupakan isomerasi glukosa menjadi fruktosa. Seperti pada di gambar. Next. Tahap 3 fosforilasi menghasilkan 1,6 bifosfat. Pada tahap ini terjadi penambahan gugus fosfat atau fosforilasi gugus fosfat. Ditambah di gugus hidroksil pada karbon posisi 1. Hasilnya adalah fruktosa 1,6 bisfosfat yang siap dipecah menjadi 2 molekul gula fosfat dengan 3 atom karbon. Proses fosforilasi kedua ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Atau lebih intinya, tahap ketiga glikolisis ini, fosforilasi fruktosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat yang dibantu dengan enzim fosfofruktokinase sebagai katalisatornya. Next.
Tahap 4 pembelahan fruktose 1,6 bifosfat menjadi glyceraldehid 3 fosfat dan dihidroaseton fosfat. Pada tahap keempat ini terjadi pembelahan molekul gula 6 karbon atau fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul gula dengan 3 atom karbon glyceraldehid 3 fosfat dan dihidroaseton fosfat. Hanya glyceraldehid 3 fosfat saja yang dapat meneruskan proses glikolisis. Adapun dihidroaseton fosfat akan diubah terlebih dahulu menjadi glyceraldehid 3 fosfat, yaitu terjadi pada reaksi tahap 5 nanti. Jadi, tahap keempat glikolisis, pembelahan satu gula dengan 6 atom karbon menjadi 2 molekul gula dengan 3 atom karbon. Next. Di tahap 5, isomerisasi dihidroaseton fosfat menjadi glyceraldehid 3 fosfat. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa hanya glyceraldehid 3 fosfat saja yang dapat meneruskan proses glikolisis. Tahapan kelima pada proses isomerisasi dihidroaseton fosfat menjadi glyceraldehid 3 fosfat. Tahap kelima ini glikolisis yang dikatalisator enzim triose fosfat isomerase yang mengubah dihidroaseton fosfat menjadi glyceraldehid 3 fosfat. Next. Tahap 6. Oksidasi glyceraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Pada tahap ke-6, glycerol 3 fosfat akan dioksidasi menghasilkan 1,3 bisfosfoglycerat dan NADH. Intinya tahap ke-6 glikolisis jadi oksidasi dari glyceraldehid 3 fosfat. Next. Tahap 7. ATP dihasilkan dari 1,3 bifosfoglycerat. Molekul yang terbentuk berupa 1,3 bifosfoglycerat merupakan molekul anhidrida dengan fosfat berenergi tinggi. Molekul ini kemudian akan mentransfer satu molekul fosfat energi tinggi ke ADP menghasilkan ATP. Tahap ketujuh ini disebut glikosa. Next. Tahap 8. Perubahan 3 fosfoglycerat menjadi 2 fosfoglycerat. Sisa molekul fosfat memiliki energi yang relatif lebih rendah. Pada tahap ke-8 ini, fosfat sisa ini kemudian dipindahkan dari posisi atom karbon nomor 3 ke nomor 2 sehingga terbentuk 2 fosfoglycerat. Tahap ke-8 ini disebut glikolisis yang dikatalisator oleh enzim fosfoglycerat mutase yang mengubah 3 fosfoglycerat menjadi 2 fosfoglycerat. Tahap 9, kondensasi 2 fosfoglycerat menjadi fosfoenol pirufat. Pada tahap ini kembali dihasilkan molekul berenergi tinggi. Prosesnya adalah dengan menghilangkan molekul air atau reaksi kondensasinya, sehingga menghasilkan ikatan enol fosfat berenergi tinggi. Nah, pada tahap ke-9 glikolisis ini, reaksi kondensasi menghasilkan molekul berenergi tinggi, yaitu 2 fosfatgliserat yang dikatalisator oleh enolase menjadi fosfoenol pirufat dan terjadi reaksi bolak-balik di sini. Next. Tahap 10. Produksi ATP dan produk akhir pirufat. Tahap ke-10 adalah reaksi final. Kembali menghasilkan ATP dengan mentransferkan gugus fosfat ke molekul ADP. Pada proses ini juga menghasilkan produk akhir glikolisis berupa pirufat. Nah, pada tahap 10 glikolisis ini kembali terbentuknya molekul ATP, yaitu fosfoenol pirufat ditambah ADP ditambah H+ dengan katalisator pirufat kinase akan menghasilkan pirufat plus ATP atau adenosine trifosfat. Next. Siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan reaksi yang terus-menerus dan dilakukan secara berulang.
Tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat, dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fa2+. Berikut adalah penggambaran dari siklus Krebs. Next. Nah, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Lalu terjadi proses pengubahan alfa ketolutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Kemudian suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Pada tahapan ini, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Lalu tahap ke-7 adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C dengan ikatan rangkap 2 C, sehingga menghasilkan produk berupa malat. Lalu malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa atau menghasilkan NADH. Untuk mencukupi kebutuhan energi, maka siklus Krebs harus berlangsung selama 2 kali. Hal ini dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil-CoA saja. Next. Siklus respirasi. Atau transport elektron. Rantai transport elektron adalah serangkaian kompleks protein dan molekul pembawa elektron di dalam membran dalam mitokondria yang menghasilkan ATP untuk energi. Elektron diteruskan sepanjang rantai dari kompleks protein ke kompleks protein sampai mereka disumbangkan ke oksigen. Selama perjalanan elektron, proton dipompa keluar dari matriks mitokondria melintasi membran bagian dalam dan masuk ke ruang antar membran. Lalu akumulasi proton di ruang antar membran menciptakan gradien elektrokimia yang menyebabkan proton mengalir menuruni gradien dan kembali ke matriks melalui ATP sintase. Pergerakan proton ini menyediakan energi untuk produksi ATP. Rantai transport elektron adalah langkah ketiga dari respirasi seluler aerobik. Glikolisis dan siklus Krebs adalah 2 langkah pertama dari respirasi sel. Inti dari proses ini adalah menghasilkan ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Dan berikut adalah penggambaran dari perjalanan atau proses dari siklus respirasi transport elektron. Bisa diperhatikan. Next. Hubungan karbohidrat, lemak, dan asam amino. Kita memperoleh sebagian besar kalori dari bentuk lemak,
protein, fatty, sejenis polisakarida, serta sukrosa dan diskarida lainnya. Semua molekul organik dalam makanan ini dapat dimanfaatkan oleh respirasi seluler untuk membuat ATP. Glikolisis dapat menerima berbagai macam karbohidrat untuk katabolisme. Dalam saluran pencernaan, amilum dihidrolisis menjadi glukosa, yang kemudian dapat diuraikan dalam sel oleh glikolisis dan siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Begitu juga dengan glikogen, yaitu polisakarida yang tersimpan di dalam sel hati dan sel otot. Glikogen bisa dihidrolisis menjadi glukosa di antara waktu makan sebagai bahan bakar untuk respirasi. Secara umum, glikogen hati ini akan habis terpakai sekitar 10-18 jam, tergantung aktivitas yang dilakukan. Next. Pencernaan diskarida termasuk sukrosa menghasilkan glukosa dan monosakarida lain sebagai bahan bakar respirasi. Protein juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar, namun harus dicerna dahulu menjadi asam-asam amino penyusunnya. Sebagian besar asam-asam amino sebenarnya akan digunakan oleh organisme tersebut untuk membangun protein yang baru. Sebelum asam amino dapat menjadi bahan bakar respirasi, gugus aminonya harus dibuang melalui proses deaminasi. Zat buangan bernitrogen ini diekskresikan dari hewan dalam bentuk amonia, urea, dan produk-produk sisa lainnya. Asam amino selanjutnya diubah oleh enzim menjadi intermediate pada glikolisis dan siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Metabolisme juga bisa memanen energi yang tersimpan di dalam lemak yang diperoleh dari makanan maupun dari sel-sel cadangan lemak di dalam tubuh. Lemak dicerna menjadi gliserol dan asam lemak gliserol diubah menjadi gliseraldehyde 3,4-fosfat, suatu perantara pada glikolisis. Sebagian besar energi pada lemak disimpan dalam asam lemak. Asam lemak selanjutnya mengalami proses beta oksidasi menjadi fragmen berkarbon 2. Untuk selanjutnya siklus Krebs atau siklus asam sitrat melalui asetil-CoA, NADH, dan FAPHZ yang dihasilkan selama oksidasi beta dapat memasuki rantai transport elektron, sehingga lebih banyak dari ATP yang dihasilkan. Lemak merupakan bahan bakar yang sangat bagus sebagian besar karena struktur kimianya dan kandungan elektron-elektronnya yang berenergi tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat. 1 gram lemak yang dioksidasi oleh respirasi menghasilkan ATP 2 kali lebih banyak daripada 1 gram karbohidrat. Sayangnya hal ini juga berarti orang yang menurunkan berat badan harus bekerja keras untuk mengikis lemak yang disimpan dalam tubuh. Karena begitu banyak kalori yang tertumpuk dalam setiap gram lemak. Saat seseorang kelaparan, gula dalam darah sudah menipis. Ketika glukosa dalam darah habis, maka cadangan glikogen yang tersimpan di dalam hati dan otot akan diuraikan menjadi glukosa untuk membentuk energi. Setelah glikogen habis digunakan, baru kemudian sistem pembakaran lemak tubuh yang akan diuraikan menjadi gliserol dan asam lemak untuk menghasilkan energi. Saat cadangan glukosa dan cadangan lemak habis, tahapan paling akhir adalah penggunaan protein yang ada di sel-sel otot. Namun sebaliknya, saat konsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih, maka berbagai macam zat makanan tersebut dapat tersimpan dalam bentuk glikogen, lemak atau protein. Misalnya manusia dapat membuat asam amino non-esensial dalam protein dengan cara memodifikasi senyawa-senyawa yang dialihkan dari siklus Krebs. Ada juga beberapa asam amino yang memang harus diperoleh langsung dari makanan, disebut dengan asam amino esensial. Selain itu, glukosa juga bisa disusun lagi dari pirufat, dan glukosa akan disimpan menjadi glikogen, sedangkan asam lemak dapat disintesis dari asetil-CoA. Salah satu prekursor utama lemak juga bisa berasal dari senyawa intermediat yang dihasilkan dalam glikolisis, yaitu dihidroksiaseton fosfat. Sehingga jika kita mengkonsumsi lebih banyak makanan daripada yang kita butuhkan, kita akan menyimpan lemak meskipun makanan kita bebas lemak. Kita akan masuk pembahasan ke glikolisis aerob. Jadi perhatikan gambarnya.
Urutan proses yang terjadi pada bagian di gambar ini, pertama dari glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi untuk menjadi glukosa 6-fosfat itu. Dan saat di glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Dari fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Lalu di fruktosa 1,6 fosfat, 6 atom C dipecah menjadi satu molekul gliseraldehid 3 fosfat atau PGAL atau 3 atom C. Dan satu molekul dihidrogenaseton fosfat atau DH, DHAP atau 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk dua molekul PGAL. Lalu dari molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan cara mengikat fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan satu NADH. Saya perhatikan. Fosfat organik dari NADH akan menghasilkan dari NAD akan menghasilkan NADH. Lalu akan menjadi 1,3 bifosfogliserat. Dan dari 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat atau 3 atom C. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Dia akan menghasilkan ATP dan menghasilkan energi. Lalu dari situ akan masuk ke 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. Dan di 3 fosfogliserat itu akan menghasilkan air. Dan pada saat di fosfogliserat akan menghasilkan ATP lagi. Dan dari 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoenol pirufat atau PEP dengan 3 atom C-nya itu. Dan dari situ, dari fosfoenol pirufat itu diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP atau energi lagi. Jadi, ATP merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Ke penjelasan dari glikolisis aerob. Next. Glikolisis anaerob. Glikolisis anaerob adalah salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol atau asam laktat. Asam pirufat yang dihasilkan pada tahapan glikolisis dapat dimetabolisme menjadi senyawa yang berbeda, ada atau tersedianya oksigen atau tidak. Tahapan pada proses respirasi ini adalah tahapan glikolisis di mana satu molekul glukosa 6C atau 6 karbon akan diuraikan menjadi asam pirufat NADH dan 2 ATP. Lalu ada pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol atau pembentukan asam laktat atau fermentasi asam laktat. Ketiga, asetoelektron terakhir bukan oksigen, tetapi senyawa lain seperti alkohol atau asam laktat. Energi atau ATP yang dihasilkan sekitar 2 ATP saja. Bisa dilihat itu gambar dari proses glikolisis anaerob.
Terima kasih semuanya yang telah memperhatikan penjelasan dari saya. Bila banyak salah omong dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.